Halo, selamat pagi, siang, atau sore. Perkenalkan, nama saya Hakam Aksanang Sain, 1352405, dan kelas 01 Matematika Diskrit HIS 1221. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terkait makalah saya yang berjudul Optimizing Test Selection Algorithm in eFootball, a Graph Theoretic Base with Complexity Analysis. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pemilihan pengoperan untuk sistem di eFootball yang bisa dioptimalisasi menggunakan pendekatan matematika diskrit khusus materinya yaitu graph dengan ada analisis kompleksitasnya. Nah, bagaimana pemilihan pengoperan yang baik, yang optimal? Di sini saya akan menjelaskan terkait dasarnya saja yang nanti akan saya jelaskan melalui kodenya lebih lanjut. Di sini nantinya akan ada graph berbobot dan juga berarah yang dimana yang menjadi simpul-simpulnya adalah pemain-pemain yang sedang memegang bola dan juga teman-temannya atau teammate-nya. Jadi yang menjadi simpul adalah yang sedang memegang bola dan juga teammate dari sang pemegang bola. Dan juga apa itu sisinya? Sisinya adalah hubungan antar sang pemegang bola dan juga teman-temannya. Semua kemungkinan pengoperan yang berbobot. Bobotnya bagaimana? Pembuatannya, kalkulasinya akan um, dijelaskan melalui 5 faktor utama yang telah saya kaji. Yang ada pertama adalah jarak antar pemain, antara sang pemegang bola dan juga uh, teammate-nya. Lalu uh, yang kedua ada kepadatan musuh di teammate-nya itu, apakah banyak, apakah banyak ada musuh di sekitar temannya atau tidak. Lalu yang faktor ketiga adalah taktik yang sedang digunakan oleh tim itu yang sedang bertanding. Lalu yang keempat uh, adalah player playstyle-nya, yang di sini sudah masuk ke konteks eFootball, dan juga ada AI playstyle-nya bagaimana. Nah, intinya di sini ada 5 faktor yang bisa dibagi dua jenis, yaitu yang dua pertama tadi adalah yang dynamic, yaitu tadi ada jarak antar pemain dan juga ada local density-nya atau kepadatan tim lawan di sekitar teman-teman sang pemegang bola. Dan yang ketiga ini adalah yang sudah memasuki dalam konteks e-football, yaitu tadi ada formasi, player playstyle, dan juga AI behavior playstyle-nya. Bagaimana lebih lanjutnya akan saya jelaskan di kode yang saya gunakan ini untuk menyimulasikan pengoptimalan pemilihan oper. Sebelumnya di sini saya jelaskan terlebih dahulu untuk inputnya itu user akan diminta untuk formasi tim dan juga taktiknya. Di sini ada beberapa jenis untuk formasi, ada 4-3-3, 4-4-2, yang 4-3-2-1 yang banyak variasinya. Nah, intinya di sini adalah pemosisian posisi-posisi yang telah didefinisikan di sini ada goalkeeper, right back, center back, dengan ada posisi X, Y-nya. Bisa dilihat di sini ada banyak sekali variasinya yang bisa dipilih oleh user. Lalu untuk di sini ada simple simulation. Nah, di sini itu adalah um, core dari atau base dari program yang atau simulasi yang akan dijalankan. Di sini sebelumnya di player playstyle ya nanti itu sudah dipasangkan dengan posisi-posisi yang sudah ditentukan tadi. Jadi ada goal poacher, ada dummy runner, target man decline forward. Ini semua adalah uh, player playstyle yang hanya bisa dimiliki oleh posisi CF atau central forward. Begitu juga berikutnya di sini ada second striker yang bisa memiliki kemungkinan-kemungkinan ini. Player playstyle-nya ada classic number 10, ada whole player, dan begitu banyak lagi. Dan juga posisi-posisi lainnya, yaitu di sini ada right wing, left wing yang bisa memiliki player playstyle-nya. Ada creative playmaker, ada prolific winger, ada roaming flank, dan juga ada cross specialist. Dan lebih banyak lagi di sini ada bagian midfield-nya, tadi ada winger, terus ada di sini ada defensive-nya, defensive di sini ada central back yang bisa memiliki the destroyer, build up, sama extra bank, terus ada right back, attacking fullback, sama defensive fullback, sama fullback finisher. Dan di sini juga ada goalkeeper. Nah, dan tidak lupa ini adalah AI playstyle atau AI behavior playstyle. Di sini ada trickster, long ball expert, ada early crosser, speeding bullet, sama incisive run, terus ada amazing run, dan juga long ranger. Nah, berikut tadi itu adalah faktor-faktor utama tadi yang telah saya sebutkan, bagaimana pemilihan oper yang optimal ditentukan dari ada 2 faktor tadi, yang AI playstyle behavior dan juga player playstyle. Yang tentunya ada beberapa uh, player playstyle dan juga AI behavior playstyle yang mendapatkan seperti booster cara dia pastinya, cara dia bisa mengoptimalkan AI player playstyle-nya dan juga player playstyle-nya itu untuk bisa dioptimalisasikan melalui pengoperannya. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Di sini adalah creative, yaitu home team sama away team-nya. Ya, bisa dilihat di sini. Lalu di sini ada getting
passing accuracy, di sini base-nya adalah 70. Tapi yang tadi saya telah sebutkan untuk beberapa player playstyle, yaitu ada creative player, playmaker, ada classic number 10, power specialist, terus orchestrator, dan juga build up akan mendapatkan tambahan 15. Dan juga bila player tersebut memiliki behavior playstyle-nya antara tiga ini, longbow expert, early closer, atau long ranger, bisa mendapatkan tambahan 10. Di sini akan mendapatkan minimal accuracy. Di sini saya membuat mentoknya 95. Nah, di sini mulai untuk menghitung, kalkulasikan faktor-faktor utama yang tadi saya sebutkan di awal, yaitu di sini ada pertama ada distance-nya atau jarak antara pemain yang akan dilakukan secara satu-satu per satu, yang berarti udah ada ON atau O11 sebanyak O10, maaf, O10 pemain yang akan dilakukan seperti ini. Yaitu bisa dilihat di sini memakai Euclidean distance, yaitu di sini ada square root dari dx kuadrat ditambah d kuadrat. Lalu di sini ada calculate alternate density, yang di sini juga ada berarti tambahan, ada beberapa banyak musuh musuh di sekitar teammate yang sedang memegang bola. Di sini akan dihitung, yang tentunya juga di sini akan membuat kompleksitinya jadi OM, M sebagai musuh di sini. Lalu di sini ada calculate tactical alignment. Di sini yang tadi saya sebutkan bagaimana taktikal yang dipilih oleh user itu akan berjalan sesuai dengan passing yang akan dipilih gitu, sebagai pengoptimalan passingnya. Nah, di sini bisa dilihat bila possession game. Jadi bila possession game itu akan cenderung untuk mengoper teman teman tim yang jaraknya itu dekat gitu. Jadi misalnya di sini ada yang kurang dari 30, itu akan ditambah di ini 25 lalu ditambah 10. Lalu apa itu forward progress? Tentunya di sini di dalam sepak bola akan tujuannya adalah goal. Maka dari itu di sini saya membuat bila target atau teman timnya itu memiliki koordinat X yang lebih dari ball holder di sini, maka tentunya forward progress-nya itu akan ada itu 1 gitu. Jadi tentunya yang di depan yang lebih dekat ke gawang akan mendapatkan tambahan lebih gitu, akan mendapatkan tambahan lebih terkait koren nanti. Ini bisa lihat. Terus ada lagi nih quick counter. Nah, quick counter itu juga bisa dilihat di sini bila distance-nya lebih dari 40 akan mendapatkan 20 poin di sini ya, 20 poin, skornya 20. Terus lalu tambah 5 dengan bila teammate itu maju itu akan ada 70 tambahan. Di sini juga seperti long ball counter bila distance-nya lebih dari 50. Lalu di sini juga ada outwide. Nah, outwide ini karena dia cenderung untuk memanfaatkan kelebaran dari lapangan, maka ini yang wing yang ada kayak target position include swing ya, atau yang ini juga itu akan mendapatkan tambahan, yaitu ada 30 nih, ada 30 dan nanti tambah 15. Begitu juga dengan long ball-nya. Long ball yang tentu saja dia akan memanfaatkan operan-operan jauh ya, operan-operan lambung. Nah, makanya akan menggunakan long ball ini akan dimanfaatkan. Nah, bagaimana dengan player playstyle ya? Nah, di sini juga ada penjelasannya. Di sini ada base score-nya adalah 50 ya. Tapi yang tadi sudah saya jelaskan juga dengan tadi pengakuratan passing dan ditambah bila ada pemegang bola nih, pemegang bola bisa lihat ada ball holder playing playstyle-nya, yaitu di antara ketiga ini. Nah, akan mendapatkan boost-nya tambah 25. Terus kalau misalkan ada ball holder dua ini dan juga tactical outwide, maka tambahan 20. Begitu juga bila ada ball holder ada di flying forward sama target man, long ball berarti akan tambah 15 karena kedua ini akan dioptimalisasikan sekali bila taktikalnya juga ada long ball. Terus ya ada box to box, ada hold player-nya juga yang akan dioptimalisasikan dengan taktikal, yaitu ada possession game. Nah, ya di sini ada passing accuracy bonusnya tadi sudah didapatkan, passing accuracy akan dikurang 70 dan dibagi 2. Maka dari situ akan didapatkan boostingannya, yaitu adalah passing accuracy bonus, yaitu ini. Dan return-nya di sini adalah di antara yang 100 itu, atau ya tadi atas perhitungan sebelumnya. Nah, bagaimana terkait AI behavior playstyle-nya? Nah, di sini juga ada nih untuk perhitungannya sendiri. Nah, di sini kalau misalnya AI behavior playstyle-nya long ball expert dan juga distance yang 40 antara pemegang bola dan timnya, itu akan di return 85. Di sini juga ada early crosser dan juga bila target positioning-nya adalah ada include WF-nya itu akan return 80. Nah, begitu juga di sini ada tactic long ball distance lebih dari 50 maka return 70, dan tactic position game distance kurang dari 25 maka return 75. Nah, dari situ, dari semua faktor itu nantinya bisa didapatkan yaitu pembobotan atau weighting total dari masing-masing teammate-nya dari si pemegang bola. Nah, di sini bisa dilihat di sini saya membuat pembobotan masing-masing faktor itu equal, yaitu 0,2. Di sini bisa dilihat ada distance, opponent density, tactical alignment, playstyle, sama ada AI presence-nya. Nah, bagaimana penghitungan totalnya? Itu ada di sini.
ada 0,2 dikali dengan distance, terus ada 0,2 dikali dengan opponent density, ada 0,2 dikali 100 dikurang vertical alignment, yang bisa dilihat di sini ya, skor. Nah, mengapa ada 100 dikurang, ada 100 dikurang? Karena yang paling optimal, pastinya yang paling optimal adalah skor yang paling rendah atau skor yang paling kecil lah jumlahnya. Maka dari itu untuk menjaga kepastian itu, maka yang tadi seperti tactical alignment, player to assignment sama AI preference itu kan kalau dia semakin mendukung, semakin ada hubungan keterkaitan antara itu dan juga untuk menghubung keterkaitan untuk passingannya lebih baik. Nah, itu kan bertambah nilainya. Maka dari itu bila mau diambil yang jumlah kecilnya, yang semakin optimalnya itu harus 100 dikurang dari poin tersebut yang akan menghasilkan poin yang lebih kecil atau selisihnya. Nah, maka dari itu ini diambil 100 dikurang itu. Karena bila distance tentu saja kalau semakin kecil ya semakin bagus dan juga opponent density-nya itu kalau semakin sepi, semakin tidak ada opponent di sekitar teammate ya maka semakin baik, semakin menjadi opsi untuk dioper untuk dieksekusi pengoperannya. Nah, ya ini adalah prime nearest opponents-nya. Nah, untuk kompleksitas algoritma di sini berarti adalah ON kuadrat atau sebenarnya ON kali M yang dimana N adalah image-nya yang dilihat yang bakal dicek salah satu bagaimana pengalkulasiannya dan juga tadi ada M yaitu M adalah musuhnya karena akan dicek posisi musuhnya salah satu apakah ada di sekitar atau di dekat image dari sang pemegang bola. Nah, oke, oke, karena sekian sudah adalah penjelasan terkait kodenya. Nah, sekarang saya akan mendemonstrasikan bagaimana programnya akan berjalan. Dilihat di sini itu sudah masuk ya ke dalam simple if full path simulation-nya. Nah, bisa dilihat di sini itu ada, jadi pertama-tama user bisa memilih dulu nih, mau formasi seperti apa yang akan diaplikasikan sama timnya. Nah, misalnya ini mau 3-4-3. Nah, mau seperti apa nih taktiknya? Mau quick counter, mau possession game, atau outright, atau long ball counter. Kalau long ball itu boleh banget, misalnya bikin possession game, di sini lalu bisa dipencet start. Nah, di sini bisa dilihat ya, ada beberapa opsi-opsi pasingan yang bisa dipilih oleh ball holder ya. Di sini bisa dan di sini bisa dilihat nih, misalnya 19,8 nih, ini lumayan rendah nih. Nah, bisa dilihat nih bagaimana um, perhitungannya gitu. Jadi di sini ada misalnya ini berarti bisa dilihat ya ball holdernya di sini ada central back build up di sini dia. Lalu ada targetnya H5 yaitu right wing back berarti yang ini. Ya. Nah, bisa dilihat nih perhitungannya bagaimana 20,6 oke bla bla bla. Nah, yang lain juga bisa nih misalnya mau lihat yang ini. Eh, Nah, yang ini. Nah, ini bisa nih misalnya ini ball holdernya ada central back build up, terus ada target playernya di sini temennya itu ada whole player dan juga amazing run. Yep. Dan masih banyak lagi ini bisa dicek satu-satu, bisa dicek satu-satu. Ya, mau lihat yang mana ini akan berbeda lagi itu perhitungannya. Nah, sekarang tadi kan sudah jelaskan bila yang paling optimal adalah yang paling kecil bobotnya, maka bila saya memencet tab first ball, dia akan mengoper ke tadi right wing back ya, karena poinnya hanya 19,83. Yang di sini bisa dilihat left wing ya left wing dari musuh akan dekat ke sini, sedangkan dia menjadi kosong, jadi bisa dengan mudah lah dengan mudah mengoper ke right wing back ya. Nah, bagaimana bila kombinasi lain boleh dicoba sekali lagi mungkin ya. Saya memilih misalnya 4-2-3-1 untuk ini ya quick counter. Nah, ini misalnya saya start. Nah, di sini bisa dilihat ada beberapa pilihan. Di sini bisa dilihat juga ada statusnya. Di sini ada formation, ada tactics, ada pace-nya di sini terpressure dan juga ada boleh di hard 10 atau like wing forward-nya. Accuracy passing-nya ada 80% dan juga pass option-nya ada 10 tentunya karena teammate-nya ada 10 selain dia. Terus ini bisa dilihat nih, mana yang paling kecil ya. Nah, ini ada 35,93, ini ada 42 nih. Nah, dengan ada kalkulasinya. Lalu bisa dilihat yang lain juga. Nah, dan bisa dilihat juga yang paling kecil sepertinya yang ini ya, 33,81 yang akan dioper ke central forward-nya karena ya tentu saja dia dengan di sini terdapat pressure di sini central forward-nya bisa dikatakan um, relatif kosong lah karena tidak mendapatkan pressure dari musuhnya. Lalu step pass the ball dan benar akan dioper ke central forward-nya. Nah, tapi tentu saja dari simulasi ini masih banyak kekurangan yaitu di sini um, mungkin statis dari pemosisian dari musuhnya walaupun di awal akan ada pemosisian dynamic yang akan mengarah ke ball holder, tetapi
tentu saja itu akan berbeda ya nanti kalau misalnya bagaimana di eFootball nanti atau bagaimana di in real life-nya. Tapi di sini yang saya ingin tekankan kembali bahwa pendekatan melalui matematika diskrit, khususnya graf dengan kompleksitas analisisnya ini bisa menjadi optimalisasi opsi pengoperan dari AI atau sistem e-football-nya untuk melawan player aslinya. Begitu. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas salah kata atau perbuatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.